Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita lanjutkan terkait dengan medication safety. Hal ini akan kita gunakan untuk mencegah medication error. Baik, pencegahan medication error atau medication safety ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan sistem yang memastikan adanya distribusi obat yang baik. Jadi kita perlu adanya sistem untuk bisa memanajerial terkait dengan distribusi obat dengan lebih baik. Kemudian sistem yang memastikan adanya pengecekan yang memadai atau adekuat ya. Oleh karena itu kita juga perlu adanya cross check atau recheck terkait dengan penggunaan obat atau penyerahan obat. Kemudian sistem yang memperbaiki pemberian obat dan sistem untuk memperbaiki penulisan resep ya. Sekarang kan sudah ada e-prescribing terkait dengan penulisan resep. Kemudian sistem yang memasukkan adanya diseminasi pengetahuan tentang obat yang lebih baik. Ini sudah banyak ya terkait dengan sistem yang pengetahuan obat ini seperti Medscape, kemudian juga ada MIMS dan lain sebagainya. Kemudian pencegahan medication error dapat berupa sistem yang memberikan pelayanan farmasi klinis. Jadi pemberian pelayanan farmasi klinis ini juga tujuannya adalah untuk mencegah medication error. Kemudian sistem yang memperbaiki transfer informasi, jadi antara informasi satu dengan lainnya, baik itu dari farmasi ke pasien ataupun farmasi kepada tenaga teknis lainnya, itu juga perlu kita perbaiki. Kemudian sistem yang mendukung perawatan multidisiplin. Nah, kaitan multidisiplin ini kaitannya dengan interprofessional collaboration. Jadi sesama teman sejawat maupun dengan tenaga teknis atau tenaga profesional lainnya. Kemudian sistem mendukung pelaporan insiden terkait obat dan efek samping obat. Nah, ini sudah ada ya untuk efek samping obat, kita dapat memonitoringnya dengan menggunakan instrumen berupa Naranjo ataupun NGA. Ataupun instrumen lain yang mungkin bisa kita gunakan. Pelaporannya juga sudah ada bagaimana caranya sehingga bisa terdokumentasi. Kemudian pendekatan berbasis sistem untuk memahami dan mencegah medication error. Nah, di sini ada beberapa istilah ya untuk patient safety, kemudian medication error, adverse drug event, dan adverse drug reaction. Oke, untuk patient safety dulu, ini merupakan identifikasi, penilaian, analisis, dan manajemen resiko terkait dengan pengobatan. Nah, patient safety ini juga kaitannya dengan patient safety incident. Jadi kita juga harus mencegah terjadinya insiden tersebut. Untuk apa pencegahan tersebut? Agar pelayanan pasien lebih aman dan meminimalkan HAM pada pasien. HAM itu kejadian efek samping obat ataupun yang tidak diinginkan pasien. Kemudian patient safety incident yang tadi. Patient safety incident ini adalah insiden yang tidak disengaja atau tidak diharapkan yang bisa mengakibatkan HAM bagi pasien tersebut ya. Kemudian patient safety incident ini juga bisa disebabkan oleh terjadinya medication error. Nah, kalau medication error sudah spesifik, berarti kejadian patient safety incident yang melibatkan obat. Oke, berikut definisi dari medication error, yaitu setiap peristiwa yang bisa dicegah dan bisa menyebabkan atau mengarah pada penggunaan obat yang tidak tepat atau timbulnya HAM ya, atau efek samping atau reaksi obat yang tidak diinginkan pada pasien ketika berada dalam pengendalian profesional atau pelayanan kesehatan atau dalam pasien tersebut dan konsumen ya. Kemudian peristiwa tersebut juga bisa berkaitan dengan praktek profesi, kemudian produk perawatan kesehatan, prosedur, sistem, termasuk di dalamnya adalah persepan, komunikasi permintaan pemberian obat oleh dokter, kemudian pelabelan ya, pembuatan etiket seperti itu ya. Kemudian pengepakan, nomenklatur produk obat, racikan, penyerahan, distribusi, administrasi, sampai ke edukasi dan monitoring penggunaan obat tersebut. Jadi semuanya itu masuk ke dalam ranah medication error. Nah, di sini ada beberapa kategori terkait dengan medication error. Yang pertama adalah kategori A ya. Pada kategori ini berarti kondisi atau peristiwa yang mempunyai kapasitas menyebabkan error itu belum terjadi, tetapi ada potensi ke arah medication error.
Kemudian kategori B. Nah, kalau di sini medication errornya sudah terjadi, tetapi dapat dicegah nih, misalnya dengan cara pengecekan ulang atau rechecking ya, yaitu jadi pasien itu tidak sempat atau belum mendapatkan terapi yang medication error tadi. Kemudian yang C, kalau yang C errornya sudah terjadi, sudah mencapai pasien tetapi tidak menimbulkan harm pada pasien. Kalau yang D di sini errornya sudah terjadi, kemudian mencapai pasien dan timbulnya HAM, sehingga belum adanya HAM, tetapi kita perlu adanya monitoring terkait dengan pencegahan dari efek samping atau reaksi obat yang tidak diinginkan tersebut. Nah, kalau kategori E di sini errornya sudah terjadi, kemudian juga ada kontribusi yang mengakibatkan terjadinya ROTD tadi, tetapi memang pasiennya tersebut tidak fatal dan tidak perlu adanya intervensi lanjutnya. Kalau kategori F di sini errornya sudah terjadi, kemudian harmnya juga sudah timbul ya, yang diakibatkan oleh medication error tadi, dan pasien juga sudah mengalami kejadian akibat ROTD tadi, sehingga perlu adanya rawat inap atau rawat inap awal ataupun rawat inap secara lama. Kategori berikutnya adalah kategori G. Di sini error telah terjadi dan pasien juga perlu adanya intensif ya, intervensi lebih lanjut karena harm atau ROTD yang terjadi ini secara permanen timbul di dalam diri pasien tersebut. Kemudian kategori H. Nah, ini errornya juga sudah terjadi dan memerlukan intervensi untuk mempertahankan hidup karena ROTD yang dihasilkan itu benar-benar fatal. Kemudian kategori I di sini medication error yang sudah terjadi dan menyebabkan adanya kematian. Nah, ini definisi untuk HAM ya, gangguan fisik, emosional, ataupun fungsi fisiologis, struktur tubuh, ataupun nyeri yang diakibatkan oleh hal yang medication error tadi. Kemudian monitoring, mengobservasi dan mencatat tanda-tanda fisiologis atau psikologis yang relevan. Kemudian intervensi di sini perubahan terapi atau terapi medis atau aktif bedah untuk mempertahankan hidup mencangkup dengan beberapa terapi seperti RCP ataupun intubasi. Kemudian ini adverse drug event ya, jadi di sini insiden terjadinya HAM pada pasien, kemudian insiden obat terjadinya masalah yang berkaitan dengan obat. Nah, ini untuk kategori yang tadi. Nah, ini macam-macam medication error. Jadi macam-macam medication error ini akan dibagi lagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah prescribing error. Nah, ini meliputi kurangnya pengetahuan atau informasi tentang obat atau tentang pasiennya. Kemudian kurangnya pengetahuan dan informasi tentang obatnya itu sendiri. Nah, kemudian prescribing error ini terjadi karena error dalam penghitungan dosis, misalnya ya. Jadi harusnya dosisnya sekian, tetapi ditulisnya sekian. Kemudian tidak memahami bentuk sediaan. Misalnya ternyata bentuk sediaannya inhalasi, tetapi yang disebutkan adalah sediaannya supositoria, misalnya seperti itu. Nah, itu prescribing error. Kemudian salah penggunaan angka 0 dan posisi koma pada angka desimal. Nah, ini juga sering terjadi ya, kekeliruan terkait dengan penulisan angka 0 ini. Kemudian penggunaan cara pemberian obat yang tidak biasa. Nah, ini yang khusus, jadi kita perlu adanya edukasi lebih lanjut. Regimen dosis yang tidak biasa digunakan ataupun regimen dosis yang rumit. Kemudian yang kedua, selain prescribing error, di sini juga adanya dispensing dan preparation error. Nah, ini kaitannya dengan salah obat, salah besar sediaan, kemudian juga salah jumlah obat, salah petunjuk pemberian obat, kemudian nama detail obat pada label juga kurang kurang cocok dan kekeliruan seperti itu. Kemudian salah besar sediaan pada label. Besar sediaan ini kaitannya dengan kekuatan obat. Kemudian salah bentuk sediaan dan salah nama pasien pada label. Ini kaitannya dengan packaging ya, kalau dispensing dan preparation, jadi penulisan etiket dan lain sebagainya. Kemudian kejadian database. Nah, di sini kaitannya dengan database error. Nah, adanya misalnya database tersebut menginput prednisolon, tetapi ternyata isinya itu bukan prednison, misalnya methylprednisolon berbeda ya, ataupun obat-obatan lain.
Kemudian dispensing error melibatkan prednisolon, warfarin, lisinopril ini diketahui bisa menyebabkan HAM yang serius pada pasien tersebut. Kemudian administration error. Nah, administration error ini kaitannya dengan administrasi obat tersebut di dalam tubuh kita. Ya, misalnya pemberian dosis yang tidak sesuai, kemudian juga penerimaan dosis yang salah, kemudian juga bentuk sediaan yang berbeda, dan dapat obat pada waktu yang salah. Misalnya warfarin diresepkan agar pasien mengkonsumsinya jam 6 sore, tapi diberikannya jam 6 pagi, misalnya seperti itu. Ataupun simvastatin harusnya dikonsumsi pada sebelum tidur ya, pada malam hari, tetapi dikonsumsinya pada pagi hari. Nah, ini masih lanjut ya, administration error. Di sini diberikannya bentuk sediaan obat yang benar tetapi salah cara pemberiannya. Misalnya vincristin diberikan secara intravena tetapi diberikannya secara TK seperti itu. Kemudian beberapa kejadian administrasi error lainnya. Ya, misalnya infus diberikan dengan kecepatan yang salah. Misalnya 2 mili per jam tetapi diberikan 20 mili per jam, yaitu kebanyakan gitu ya. Kemudian prosedur yang digunakan untuk memberikan obat tidak benar. Teknik inhaler yang salah, penggunaan tetes mata yang salah, kemudian obat salep mata, tetes telinga dan lain sebagainya. Insulin juga ya itu perlu ya, karena insulin juga merupakan alat khususnya terkait dengan pengobatan. Kemudian pasien mendapatkan dosis obat lebih dari yang sudah diresepkan. Misalnya dosis obat kedua diberikan pada pasien tanpa mengetahui bahwa dosis obat tersebut sebenarnya sudah diberikan. Jadi ada kekeliruan atau ada duplikasi terkait dengan pemberian obat. Nah, ini masih administration error ya. Kemudian ini pencegahannya, di sini melakukan fungsi atau batasan-batasan tertentu terkait dengan pencegahan atau error ya yang paling kuat dan efektif. Kemudian penggunaan instrumen ini juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya medication error. Contohnya apa? Contohnya misalnya menetapkan formularium, kemudian penyediaan lemari dispensing obat, kemudian misalnya kotak obat itu ya yang per hari atau per sekali pakai dan lain sebagainya. Nah, ini otomatis atau komputerisasi terkait dengan e-prescribing ini juga penting ya terkait dengan pencegahan medication error. Kemudian standarisasi protokol obat dan formulir permintaan obat standar. Jadi ini untuk juga mencegah medication error. Oke, mungkin itu dari saya terkait dengan medication error. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.